Perkenalkan, saya Nindya Paskalia Dewati, kelas B NIM 082. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian menggunakan SPSS dengan 15 macam uji dan menginterpretasikannya. Silahkan disimak videonya. Buka SPSS, lalu kita klik variable view, masukkan data dengan nama variabel, jenis, pekerjaan tanpa spasi. Untuk type, width, desimal itu tidak ada perubahan. Lalu pada label kita tulis jenis pekerjaan. Input data pada value, kode 1 untuk kantoran. Lalu kita add, kode 2 untuk wirausaha. Lalu kita add, klik OK. Missing column align measure role tetap sama. Klik data view, lalu kita inputkan kode pada kolom jenis pekerjaan sesuai dengan data. Kode 1 untuk nomor 1 sampai dengan 40. Kode 2 untuk nomor 41 sampai dengan 50. Kemudian kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan klik Binomial. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Pindahkan variabel jenis pekerjaan pada kotak tes variabel list. Lalu define dichotomy, kita tetap get from data, lalu klik OK. Lalu akan muncul output uji binomial. Dapat dilihat bahwa hasil nilai peluang SKAK binomial dua arahnya 0,0000. Ini kurang dari 0,05, maka hak diterima. Kesimpulannya, jumlah atau frekuensi mahasiswa yang memilih bekerja kantoran dan bekerja wirausaha adalah berbeda. Buka SPSS, masukkan data dengan nama variabel, pengaruh, brand ambassador. Untuk type, width, desimal tetap sama. Pada label kita tulis pengaruh brand ambassador. Input data pada value, kode 1 untuk pengaruh. Add, kode 2 untuk tidak terpengaruh. Add. Lalu kita klik OK. Missing column align measure role sama. Klik data view. Input kode pada kolom pengaruh brand ambassador. Kode 1 untuk nomor 1 sampai dengan 8. Kode 2 untuk nomor 9 sampai dengan 20. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu klik Binomial. Pindahkan variabel pengaruh brand ambassador ke kotak tes variabel list, lalu klik OK, lalu akan muncul output. Hasil nilai peluang SKAK binomial dua arahnya 0,503. Ini lebih dari 0,05, maka HA ditolak. Kesimpulannya, brand ambassador tidak dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk atau tidak. Buka SPSS, klik variable view, masukkan data dengan nama variabel, sosial media, dan jumlah. Untuk type dan width sama, namun desimal diubah menjadi 0 semua. Pada label, kita hanya mengisi pada baris sosial media saja. Input data pada baris sosial media. Kode 1 untuk Instagram. Add. Kode 2 untuk TikTok. Add. Kode 3 untuk Twitter. Add, lalu kita klik OK. Untuk kolom yang berubah hanya baris sosial media saja menjadi 13. Untuk measure, sosial media
nominal, jumlah, scale. Klik data view, masukkan kode 1 nomor 1, kode 2 nomor 2, kode 3 nomor 3. Untuk jumlah kode 1 23, kode 2 22, kode 3 15. Kemudian klik data, cari weight case di bawah sendiri. Kita klik weight cases by, lalu pindahkan jumlah ke frekuensi variabel. Lalu klik OK. Setelah itu muncul kotak seperti ini, kita minimize saja. Lalu klik Analyze dan Parametric Test, Legacy Dialog, lalu pilih Chi-square. Lalu akan muncul kotak seperti ini. Pindahkan sosial media ke test variable list. Pilih OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Dapat dilihat nilai asimsiknya 0,387. Ini lebih dari 0,05, maka H ditolak. Kesimpulannya, peminatan remaja terhadap media sosial adalah sama. Buka SPSS, lalu klik variable view, masukkan data dengan nama variabel, varian rasa kopi, dan jumlah. Untuk type dan width sama, namun desimalnya diubah menjadi 0. Kita tulis label pada baris varian rasa kopi. Input data value 1 untuk Americano, 2 untuk cappuccino, 3 untuk hazelnut latte. Missing tidak berubah. Kolom yang berubah pada baris varian rasa kopi menjadi 13. Untuk measure varian rasa kopi nominal, jumlah, scale. Klik data view. Nomor 1 untuk kode 1, nomor 2 untuk kode 2, nomor 3 untuk kode 3. Kode 1 jumlahnya 60. Kode 2 jumlahnya 50. Kode 3 jumlahnya 40. Klik data. Weight cases by paling bawah. Klik weight cases by, lalu pindahkan jumlah ke frekuensi variabel, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini, kita minimize. Klik Analyze dan Parametric Test, Legacy Dialog, lalu pilih Chi-square. Pindahkan varian rasa kopi pada kotak test variable list. Pilih Get from Data and All Categories Equal, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Dapat dilihat nilai asimsiknya 0,135, ini lebih dari 0,05, maka H ditolak. Kesimpulannya, peminatan konsumen terhadap varian rasa kopi adalah sama. Buka SPSS, klik variable view, masukkan data dengan nama variabel, mahasiswa, dan jenis kelamin. Untuk type numerik, width 8, desimalnya diubah menjadi 0. Untuk label, baris 1 diisi dengan mahasiswa, baris 2 diisi dengan jenis kelamin. Untuk input data value, itu yang jenis kelamin. Kode 1 untuk laki-laki, add. Kode 2 untuk perempuan, add, lalu klik OK. Missing none, kolom yang mahasiswa diubah menjadi 13, align-nya diubah menjadi left semua, dan measure-nya diubah menjadi ordinal semua. Klik data view, lalu beri nomor di baris 1 sampai 25. Terus kita masukkan datanya sesuai dengan data mentah yang ada.
Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legasi Dialog, Runs. Setelah muncul kotak, pindahkan jenis kelamin ke kotak tes variabel list. Klik pada bagian min, terus option, klik deskriptif, continue, oke. Lalu akan muncul output. Dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,831. Ini lebih dari 0,05, maka hak ditolak. Kesimpulannya, posisi duduk mahasiswa berdasarkan jenis kelamin bersifat random atau acak. Buka SPSS, klik variabel view, masukkan data dengan nama variabel, mahasiswa, dan jawaban. Untuk type dan width sama, namun desimal diubah menjadi 0 semua. Label pada baris pertama adalah mahasiswa, dan baris kedua adalah jawaban. Untuk value, input pada jawaban 1 untuk ya, dan 2 untuk tidak. Oke. Missing none, kolom bagian mahasiswa diubah menjadi 13, align diubah menjadi left semua, dan measure diubah menjadi ordinal semua. Klik data view, lalu masukkan data. Beri nomor 1 sampai dengan 40. Pada kolom mahasiswa, dan pada kolom jawaban kita masukkan jawaban sesuai dengan data mentah. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legasi Dialog, Runs. Pindahkan jawaban pada kotak tes variable list. Klik Main, Option, Deskriptif, Continue, oke. Akan keluar output. Dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,0000, ini kurang dari 0,05, maka HA diterima. Kesimpulannya, jawaban ya atau tidak pada pertanyaan yang diajukan mahasiswa di kelas bersifat tidak random atau tidak acak. Buka SPSS, klik variabel view, masukkan data dengan nama variabel sebelum dan sesudah pelatihan. Type dan width sama, namun desimalnya diganti menjadi 0 semua. Label kita isi dengan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan.
isi value dengan kode 0 untuk tidak berminat dan 1 untuk berminat di kedua variabel yang sudah kita beri nama. Untuk missing, column, dan align sama, measure-nya kita ubah menjadi nominal semua. Klik data view, klik file, import data, Excel, pilih file, data mentah, pilih C-Quadrat McNemar, lalu akan otomatis ke import. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan klik To Related Samples. Pindahkan variabel sebelum dan sesudah ke kotak Test Pairs. Kemudian centang McNemar, lalu klik OK. Akan keluar hasil output. Dapat dilihat nilai eksaksi total sebesar 0,052. Ini lebih dari 0,05, maka HA ditolak. Kesimpulannya, tidak ditemukan perbedaan minat dosen dalam penggunaan e-learning sebelum maupun sesudah pelatihan. Buka SPSS, klik variabel view, masukkan data dengan nama variabel sebelum diberi hukuman dan sesudah diberi hukuman. Untuk type dan width sama, namun desimal diubah menjadi 0 semua. Pada label baris pertama kita isi dengan jumlah karyawan terlambat sebelum diberi hukuman. Pada baris kedua jumlah karyawan terlambat sesudah diberi hukuman. Value missing column, align sama, dan measure-nya diubah menjadi nominal semua. Pada data view kita import data. Maaf untuk kesalahannya, saya lupa untuk mengimport file, namun setelah itu saya sadar. Klik file, import data, Excel, cari file data mentah, lalu pilih uji tanda, lalu klik OK. Terus klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, To Related Samples. Tunggu sebentar, lalu akan muncul kotak. Pindahkan jumlah karyawan sebelum dan sesudah ke kotak Test Pairs. Lalu centang sign, klik option, descriptive, continue. Oke, lalu akan muncul output. Dapat dilihat nilai eksaksi total sebesar 0,109. Ini lebih besar dari 0,05, maka H ditolak. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan jumlah karyawan terlambat sebelum maupun sesudah diberi hukuman.
Buka SPSS, klik variable view, masukkan data yang akan digunakan, beri nama sebelum dan sesudah. Pemberian fasilitas. Ini sebelum. Ini aku tuh salah loh, mau kan lah. Sesudah, terus sudah. Type dan width sama, desimalnya diganti menjadi 0, label dikosongi, value missing column align tetap sama, measure-nya diubah menjadi scale semua. Klik data view, file, import data, Excel, cari filenya, pilih uji yang sesuai, oke. Analyze, non-parametric test, legacy dialog to relate samples. Pindahkan variabel sebelum dan sesudah ke kotak test pairs. Kemudian option, descriptive, continue, oke. Akan muncul output. Terlihat pada kolom asymmetric to tail untuk diuji dua sisi ada 0,219. Karena dalam contoh adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,219 dibagi 2 adalah 0,1095. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan kinerja karyawan sebelum maupun sesudah pemberian fasilitas lengkap di kantor karena HA ditolak. Buka SPSS, klik variable view, masukkan data yang akan digunakan, beri nama hasil tes dan asal daerah, type dan width sama, desimal diganti menjadi 0, label dikosongi, value pada asal 1 untuk Yogyakarta, add 2 untuk luar Yogyakarta. Missing column align, measure dan row sama, klik data view, lalu copy data dari data mentah, paste, lalu isi kolom asal menggunakan kode yang sudah kita buat pada variabel view. Klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, to independent samples, oke. Pindahkan variabel hasil tes ke kotak tes variabel list, lalu pindahkan variabel asal ke kotak grouping variabel. Klik define group, pada grup 1 angka 1, grup 2 angka 2. Option, descriptive, continue, oke. Akan muncul output. Nilai asymmetric to tail sebesar 0,917. Ini lebih dari 0,05, maka HA ditolak. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan hasil tes karyawan baru yang berasal dari Yogyakarta dan yang berasal dari luar Yogyakarta. Buka SPSS, klik variable view, masukkan data sesuai dengan soal yang sudah dikerjakan,
Pada kolom nama, tuliskan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Untuk numerik width sama, desimal diganti menjadi 0, label kosong, value missing column align sama, measure diubah menjadi nominal semua. Klik data view, lalu copy data mentah ke data view. Klik Analyze dan Parametric Test, Legacy Dialog, K-Relate Samples. Pindahkan semester 1 sampai semester 4 ke kotak Test Variables. Kemudian centang Cochrane. Klik OK. Maka akan muncul output. Dapat dilihat nilai asumsi sebesar 0,543, ini lebih dari 0,05, maka HA ditolak. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan keyakinan diri mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4 terhadap peningkatan IPK. Buka SPSS, klik variable view, masukkan data sesuai dengan soal yang sudah dikerjakan. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Type width sama, desimal diubah menjadi 0, value missing column align sama, measures diubah menjadi ordinal semua. Terus copy data mentah ke data view, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, K-Relate Samples. Pindahkan 5 tahun pertama, kedua, ketiga ke kotak Test Variables, centang Friedman, OK, akan muncul output. Nilai asumsi sebesar 0,025, ini kurang dari 0,05, maka HA diterima. Ada perbedaan tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan sejak 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan 5 tahun ketiga. Buka SPSS, klik variable view, masukkan data sesuai dengan soal yang sudah dikerjakan, metode dan hasil, type dan width sama, desimal diganti menjadi 0, kolom metode diubah menjadi 22, measure nominal sama scale. Value pada metode 1 untuk metode A, 2 untuk metode B, 3 untuk metode C. Oke, klik data view, copy data dari data mentah dengan cara tulis kodenya pada kolom metode dan hasilnya kita copy dari data mentah. Klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, Key Independent Samples. Pindahkan variabel hasil ke Test Variable List,
metode ke grouping variabel, klik different range, minimum 1, maksimum 3. Option, descriptive, continue, oke. Akan keluar output seperti ini. Dapat dilihat nilai asumsi sebesar 0,380, ini lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak. Tidak ada perbedaan tingkat penjualan sales dengan menggunakan metode A, metode B, maupun metode C. Buka SPSS, klik variable view, masukkan nama dan penjelasannya lebih detail pada kolom label. Yang pertama kita tulis komitmen, yang kedua kepuasan. Type dan width sama, desimal kita ubah menjadi 0. Labelnya yang pertama komitmen organisasi, yang kedua kepuasan karyawan. Value missing column, align sama, measure juga sama. Klik data view, buka data mentah, lalu kita copy datanya ke data view. Analyze, correlate, bivariate. Pindahkan variabel komitmen dan kepuasan ke kotak variables, centang spearman, two-tailed, centang flag, oke. Terus muncul output. Dapat dilihat nilai signifikansinya berada pada level 0,840, lebih dari 0,05, maka HA ditolak. Kesimpulannya, komitmen karyawan dan komitmen organisasi memiliki korelasi yang positif dan kuat. Dan tidak ada korelasi antara komitmen organisasi dengan kepuasan karyawan. Buka SPSS, klik variable view, masukkan promo dan minat beli. Type numerik, width sama, desimal diganti menjadi 0. Value missing column, align, measure tetap. Klik data view lalu copy paste dari data mentah. Klik analyze, correlate, bivariate. Pindahkan promo dan minat beli ke kotak variabel, centang, candle tail, one-tailed. Klik OK lalu akan muncul output. Nilai signifikansinya berada pada level 0,000, kurang dari 0,05, maka HA diterima. Kesimpulannya, promosi dan minat beli konsumen karyawan memiliki korelasi yang positif dan kuat. Ada korelasi positif dan signifikansi antara promosi dengan minat beli konsumen karyawan. Terima kasih.